Masuk tahun yang baru, masuk semester yang baru, masuk kuartal yang baru, sudah waktunya kita kembali bersemangat untuk menjalani hidup kita menjadi lebih baik. Langkah apa yang pertama kali yang harus kita lakukan? Yaitu menetapkan goals atau target untuk bisa menuju kehidupan yang kita inginkan. Nah, sebenarnya di dalam menyusun goals atau target ini ada beberapa teknik atau teorinya. Hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu bagaimana menyusun goals atau target dengan yang namanya metode SMART. What's up everyone? Welcome back to Ted Omega TV channel. Our mission is to bring inspirations, healing, and transformations in your life. Membantu kamu membangun kesuksesan di bidang keuangan atau karir, di bidang relasi, dan di bidang spiritual and your kesehatan mental kamu juga ya, your mental health. So, tolong dukung channel kita dengan subscribe dan juga like ya guys. Dukungan kamu sangat-sangat kita hargain banget supaya kita tetap bersemangat nih untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kamu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita untuk membuat goals atau target itu? Buat apa gue bikin goals atau target? Nah, logikanya kayak begini. Kalian pernah nggak nonton film Alice in the Wonderland? Nah, ketika satu saat Alice ditanya, kan Alice kan ini nyasar nih ceritanya nih ke satu negeri antah berantah. Dan ketika dia ketemu seseorang, kucing ya kalau nggak salah waktu itu ya. Dan ditanya, kamu mau kemana? Dan dia bilang, I don't know where I'm going. Dan lalu dijawab, if you don't know where you going, then you already arrived. Artinya lu nggak kemana-mana. So, kalau kamu nggak punya target atau tujuan di dalam hidup, itu hidup kamu itu cenderung nggak kemana-mana. Karena target atau goals kita itu berlaku seperti kompas hidup kita. Memang kita punya pekerjaan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab sebagai karyawan, sebagai orang di rumah gitu ya, sebagai apapun kita, sebagai ibu, sebagai bapak. Tetapi kita juga perlu punya target-target pribadi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kamu punya target nih, ini jadi kompas. Kamu tahu arah kamu kemana. Walaupun kamu sedikit miring ke kiri atau ke kanan, kamu juga tahu, satu hari gue mesti balik lagi. Karena ini loh kompas gue, ini loh tujuan atau target gue. Nah, ada banyak nih, seperti yang gue bilang tadi di awal, ada beberapa teknik untuk menetapkan goals atau target. Teknik yang akan kita ungkapkan hari ini sudah banyak sekali dipakai ya, kalau misalnya kamu ikut coaching atau apa, itu banyak sekali dipakai ya. Dan tetapi kita akan membahas lumayan dalam. SMART itu adalah abbreviations atau singkatan dari SMART ya, SMART kalau bahasa Inggrisnya. S yang pertama itu adalah specific. Jadi ketika kamu menyusun goals kamu atau target kamu, be specific. Lu nggak bisa ngomong yang namanya, gue pengen kaya. Oke, kaya itu sesuatu yang vague. Buat gue itu apa? Vague itu artinya nggak jelas. Lu nggak tahu kekayaan, karena setiap orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada satu orang yang menganggap kalau udah punya 100 juta udah kaya. Tetapi ada orang yang menganggap 100 juta mah nggak ada apa-apanya. Kalau gue udah punya 1 miliar baru gue kaya. Nah, jadi kamu kudu punya specific goals nih. Yang namanya kaya itu seperti apa? Saya ingin langsing. Oke, lu mau langsing. Kapasitas langsing itu beda-beda. Apakah langsing menurut kamu adalah diukur dari berat badan aja? Atau diukur dari ukuran tubuh tertentu? Semakin spesifik, semakin baik kamu menetapkan target. Yang kedua, M. Dari SMART, yang pertama S itu adalah spesifik, M-nya itu adalah measurable. Target kamu itu harus bisa diukur. Ya, jadi kalau yang kayak seperti saya katakan tadi, kalau target kamu adalah keuangan, berarti ukurannya adalah kamu perlu punya tabungan berapa. Misalnya nih, target kamu adalah jalan-jalan ke Bali atau ke Singapura, ke Jepang, terserah. Kamu kudu tahu tuh ya. Jadi waktu di awalnya di spesifik itu, gue mau ke Bali atau ke Jepang berapa hari? 5 hari, 10 hari, 70 hari, kan beda budgetnya. Dan kamu mesti cari tahu dulu tuh, kira-kira untuk bisa mencapai itu, gue perlu duit berapa? Ya, untuk penginapan, untuk pesawat, untuk bla bla bla, akomodasi, makan, kamu kan juga perlu makan dong. Jadi kamu harus spesifik, measurable. Measurable, kamu harus ada angka atau ada sesuatu yang bisa kamu jadiin benchmark atau timeline. Nah, dan setelah itu, nanti setelah kamu udah menetapkan target ini, kamu bisa pecah-pecah jadi timeline atau benchmark kecil gitu ya. Berikutnya adalah A,
A-nya itu stands for, the A1 stands for attainable. Setelah kamu netapin target nih, udah spesifik, udah measurable, karena kamu tahu nih, oke, kalau gue mencapai segini, gue udah mencapai 30% target gue, 50% target gue, 70%, 100% gitu ya. Yang berikutnya adalah langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai target atau goals tersebut, attainable, dan ditulis ya. Jadi ketika kamu bikin target itu, kamu kudu tulis, biar kamu punya pegangan gitu ya. Ini loh yang mesti gue lakuin, karena kita itu manusia itu nature-nya mungkin cenderung lupa kali ya, kadang-kadang amnesia sedikit gitu ya, apa yang gue mesti lakukan. Tapi kalau kamu duduk diam, mikirin target kamu nih ya, ini target gue, kira-kira apa yang gue bisa lakukan untuk mencapai target ini ya. Misalnya target kesehatan, berarti kamu perlu apa nih? Perlu diet, bukan cuma diet, perlu apa? Makan makanan yang bergizi, yang benar gitu ya, atau olahraga. Atau kamu targetnya keuangan, berapa tabungan yang harus kamu tabung. Kalau kamu misalnya perlu berhemat di bidang apa. Jadi langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mencapai goals tersebut. Ditulis, diplanningkan, direncanakan, dan ditulis. Yang berikutnya, R. Nah ini nih, R itu adalah stands for realistic. Ketika kamu membuat goals atau target, tentu dengan timeline ya, itu kamu kudu, ini banyak orang yang lupa banget, kudu realistik terhadap diri kamu sendiri dan situasi atau kondisi kamu. Nah, jadi misalnya, kalau menurut saya goals apapun di dalam hidup pasti bisa dicapai, selama kita tidak berhenti ya. As long as you never quit, you will get there. Tetapi seringkali nih, ya orang frustasinya kenapa? Karena mereka menciptakan goals ya dengan timeline yang nggak masuk akal. Misalnya, sekarang mungkin kamu beratnya 80 kilo. Tetapi kamu mau mencapai 50 kilo ya hanya dalam waktu 2 minggu. Mungkin nggak? Berarti 30 kilo dikurangin dalam waktu 2 minggu. Kecuali kamu operasi ya, dan kamu ada budgetnya dan kamu bersedia nahan sakitnya. Kalau operasi sih ya 5 hari juga udah selesai gitu ya. Tetapi selain itu, kalau memang bukan itu yang kamu harus lakukan, berarti kan ada timeline yang kamu harus capai. Mungkin nggak dari 80 kilo ke 50 kilo? Sangat-sangat mungkin. Tetapi timelinenya itu masuk akal nggak untuk kamu? Jadi sebenarnya apapun target atau impian kita itu bisa banget dicapai, tetapi kita juga harus realistis. Kamu perlu pertimbangin, satu, berapa banyak waktu yang akan kamu spend untuk effort kamu itu, gitu ya. Dan apakah kamu bisa? Kedua, nah kalau yang punya targetnya adalah untuk berhemat atau untuk diet, kamu mesti mikirin. Kadang-kadang kita ketemu yang namanya hari raya. Nah, atau bahkan bisnis pun juga kayak gitu. Nah di hari-hari raya tertentu atau apa, itu ada seasonnya kan. Bisa nggak kamu kalau misalnya hari raya nahan nggak makan hidangan yang wow? Nah, pertimbangin kan. Nah, jadi be realistic about your own self and about your own conditions. Supaya apa? Supaya kita itu nggak frustasi. Kalau kita misalnya netapin target yang terlalu nggak realistis, gue mau dalam 1 bulan gue turun berat badan 20 kilo. Dan ketika kamu udah mencapai 1 bulan itu dan kamu cuma baru turun berat badan misalnya 5 kilo, kamu jadi frustasi. Wah, target gue nggak berhasil, gue gagal. Nah, sebenarnya bukan gagal. Sebenarnya hanya kamu kurang realistis terhadap target kamu. Yang terakhir adalah T. T itu adalah timeline. Jadi ini semua berhubungan ya, SMART itu specific, measurable, attainable, realistic, dan timeline itu sangat berhubungan. Timelinenya dari tadi juga saya udah ngomong. Setiap target atau goals itu punya timeline. Ya, timeline kamu ada yang jadi target goal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun itu berbeda ya. Nah, jadi target-target itu kita harus tetapin. Oke, misalnya kamu punya target berkeluarga. Dalam waktu berapa lama kamu bisa mencapai target itu, ya kan? Mungkin kalau kamu masih muda 5 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang gitu ya. Tetapi dalam 3 tahun itu jangan berpangku tangan. Apa aja yang mesti kamu siapin, ya kan? Karena berkeluarga itu bukan cuman suka sama suka menikah. Berkeluarga itu kan suka sama suka, tetapi lu mesti punya penghasilan yang cukup. Lu mesti punya tempat tinggal, jangan dikasih di kolong jembatan kan, kasihan kan ya anak orang ya. Jadi lu mesti mikirin hal-hal seperti itu. Target 3 tahun, target 1 tahun, dan kamu bagi-bagi ke dalam target bulanan.
gitu ya. So, semoga tips-tips yang aku berikan di sini tentang SMART goals, how to make your goals smarter way, bisa bermanfaat untuk kamu. Dan coba sekarang kamu tulis di komen di bawah ini, yang mana yang kamu pernah miss out dari semua kriteria-kriteria atau traits-nya gini ya, yang gue jelasin tadi. Pasti lu pernah bikin goals deh. Yang mana yang lu kelupaan dipertimbangin, yang mana yang lu belum pernah kepikiran, atau bahkan lu nggak pernah bikin goals sama sekali, dan ini kali ini adalah waktunya untuk kamu mulai bikin goals untuk hidup kamu sendiri. Kalau kamu belum subscribe, I think ini saatnya untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita. And please also dukung kita, berikan like and also komen ya di bawah ini. Stay tune di channel kita, dan jangan lupa untuk check our audio video. Banyak banget video-video tentang keuangan, tentang gimana lu manage keuangan, tentang gimana menarik keuangan, tentang relasi, kita akan mulai nanti ya, tentang spiritual, dan tentang kesehatan mental juga. Saya dengan Angelica Elsavio, thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.